Benar dengan Bapak Febri? Boleh lihat gelarnya? Nama lengkapnya Pak Febri? Febrianto Kurniawan. Tanggal lahirnya? 7 Februari. Oke, benar. Ya, perkenalkan dulu, nama saya Perawat Andri. Di sini saya bertugas jaga pagi ya, dari jam 7 sampai jam 12 nanti. Ya. Jadi tujuan saya ke sini, saya mau memeriksa kondisi perut Bapak. Tadi kan Bapak mengeluh nyeri ya? Ya. Oke, nanti prosedurnya saya buka baju Bapak setengah aja. Nanti saya cek-cek pakai stetoskop sama pakai tangan. Nanti saya dengarkan juga, gitu ya. Ya. Sebelumnya setuju? Ya. Bisa dimulai sekarang? Bisa. Oke, nanti waktunya sekitar 5-10 menit ya. Ya. Oke, saya tutup kordengnya dulu ya Pak. Ya. Oke, sebelum mulai pemeriksaan baca bismillah dulu ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya posisikan Bapak dulu, posisinya relax, Ya. terlentang. Saya buka bajunya ya. Oke, saya lakukan pemeriksaan pertama. Saya lihat dulu kulitnya. Ini kulitnya warnanya coklat bagus, nggak ada pembesaran ya. Ini nggak ada bekas luka yang lain, adanya cuma bekas luka operasi kolostomi ya. Ya. Ya, saya terus kemudian melakukan auskultasi. Auskultasi ini nanti saya dengarkan dengan stetoskop ya. Ya. Ya, saya akan melakukan auskultasi ya. Di sini saya mau mendengarkan gising usus Bapak ya. Ya. Ini siapa? Oke, bising usus terdengar jelas, kisarannya 12 kali per menit, itu normal ya Pak? Oke, kemudian saya akan memeriksa suara pembuluh darah ya Pak. Dari atas dulu, ini namanya aorta. Arteri renalis kanan, kiri, inguinal kanan, kiri, femoralis kanan, kiri. Ya, normal ya Pak, tidak Ya. terdengar. Ya, kemudian saya akan melakukan tindakan tekan ya Pak, tekan pada bagian perut Bapak. Kalau nyeri bilang ya Pak. Ya. Sakit. Sakit. Sini, Enggak terlalu. sini, Enggak. sini. Agak. Enggak. Tekan dalam ya Pak ya. Ya. Aduh, Mas, sakit. 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 Sini, Enggak. sini, Enggak. sini. Enggak. Oke, jadi nyerinya bagian kanan atas ini ya Pak ya. Ya, kemudian saya tekan daerah sini. Ini buat mengecek kalau ada apendik usus buntu atau enggak gitu ya. Ya. Ditekan sakit? Enggak. Dilepas sakit? Tidak. Oke, berarti bagus ya Pak. Oke, saya kemudian mau melakukan tindakan pengecekan ginjal, hati sama lien ya, apakah ada pembesaran atau enggak gitu ya. Enggak gitu ya. Ya. Yang pertama, oke, enggak ada pembesaran. Lien enggak ada. Ginjal enggak ada ya. Ini juga enggak ada pembesaran. Oke. Kemudian saya akan melakukan pengecekan lagi ya Pak. Nah, ini namanya perkusi. Tuh, sakit. Sakit. Enggak. 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 Oke, enggak ada. Sekarang saya melakukan pengecekan ukuran hati ya. Dari bawah dulu. Dari atas ya.
Saya ukur dulu ya. Oke, masih normal ya. Tidak ada pembesaran. Mau mengecek asites atau enggak ya? Ini gunanya ada tumpukan cairan atau enggak gitu ya. Tangan Bapak bisa tekan bagian perutnya. Ya, tekan ya. Dan saya akan ketuk. Nanti kalau ada getaran berarti ada tumpukan cairan ya. Oke, bagus. Ya Pak, selesai. Nggak ada asites. Ya, ini apa namanya? Pemeriksaannya udah selesai. Ini saya rapikan dulu ya. Oke. Alhamdulillah dulu Mas. Alhamdulillah. Ya, ini pemeriksaannya udah selesai. Dari hasil pemeriksaan tadi saya dapat simpulkan bahwa pada perut Bapak itu tadi ada nyeri bagian kanan atas. Setelah saya periksa nggak ada pembesaran, bagian organ-organnya normal semua. Itu mungkin karena Bapak kembung ya. Terus kemudian tadi ada luka kolostomi bagian kiri, itu juga bagus. Fungsi organnya juga bagus semuanya ya. Pak Febri, nanti saya datang ke sini lagi untuk melakukan penelitian kesehatan mengenai kolostomi Bapak. Itu kan nanti Bapak mau pulang, jadi saya nanti akan kasih tahu bagaimana cara merawat kolostomi gitu ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya merapikan kamu di sana. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Benar dengan Pak Febri? Iya, betul. Boleh lihat gelarnya Pak? Nama lengkapnya siapa? Supriyanto Kurniawan. Tanggal lahir? 7 Februari. Oke, benar. Perkenalkan Pak, nama saya Pak Andri. Di sini saya bertugas jaga pagi sekitar jam 7 sampai jam 2 siang. Ya. Jadi kedatangan saya kemarin di sini saya akan mengajarkan Bapak perawatan luka kolostomi. Ini kan Bapak mau pulang ke rumah ya. Jadi di rumah nanti bisa perawatan mandiri gitu ya. Prosedurnya nanti saya akan siapkan ini bahan-bahannya, pakai lembar balik sama leaflet, ada peragaan sedikit gitu ya. Waktunya sekitar 5 sampai 10 menit. Apakah Bapak bersedia? Iya. Oke. Sebelumnya ada pertanyaan? Belum ada. Bisa dimulai sekarang ya? Bisa. Oke. Ya, sebelum mulai penjelasan tentang kolostomi, kita baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya, Pak, di sini saya mau menjelaskan mengenai perawatan kolostomi ya, biar Bapak nanti perawatan mandiri di rumah kan Bapak mau pulang. Sebelumnya Bapak tahu nggak apa itu kolostomi dan perawatannya? Kalau kolostomi kemarin dioperasi gitu. Tapi perawatannya di rumah belum tahu. Oh, belum tahu ya. Saya mau jelaskan sedikit ya. Nanti kalau ada apa-apa bisa langsung ditanyakan. Ya. Ini penjelasan mengenai kolostomi. Kolostomi itu lubang yang dibuat untuk mengeluarkan feses atau BAB. Itu kemarin kan dioperasi, udah hari kelima. Jadi nanti bisa rawat, dibuang nya selama setiap hari atau setiap nya keluar gitu ya. Manfaatnya apa? Udah tahu? Belum tahu. Manfaat terpasang kantong kolostomi bisa dibaca bareng-bareng ya. Ini yang pertama untuk melindungi kulitnya biar gak iritasi. Kemudian bisa untuk menampung feses biar nggak kemana-mana. Kemudian mencegah bau tidak sedap karena nya udah dikumpulkan sama di kantongnya itu ya. Kemudian untuk memberikan rasa nyaman ya. Nah, alat sama bahan yang diperlukan apa untuk perawatan kolostomi? Ini ada kolostomi bag. Kolostomi bag itu plastik yang itu yang terpasang itu ya. Kapas nanti ini dimasukkan ke air hangat buat perawatannya itu. Kemudian salepnya ini salep zinc, nanti dapat resep dari dokter. Kemudian ada pelak biar pas perawatan lukanya itu nggak kemana-mana kotorannya. Ada plastik buat untuk membuang sampah, sama handuk. Ya, udah tahu? Nah, sekarang kita ke caranya. Nah, cara yang paling penting adalah sekarang cuci tangan sebelum melakukan tindakan. Ya, takutnya kan sekarang musim corona, jadi rajin-rajin cuci tangan. Apalagi sebelum
menyentuh luka ya. Kemudian yang kedua, siapkan tempat sampah atau plastiknya, plastik kuning, bisa plastik apa aja buat tempat sampah, sama pelaknya biar nggak kemana-mana kotorannya. Yang ketiga, nah, buka bajunya, kemudian observasi produk stomanya, observasi produk kotorannya itu, warnanya apa, misalkan hitam, kuning atau kehijauan. Kalau ada warna-warna yang kurang warna yang aneh, nanti bisa lapor ke petugas kesehatan sekitar ya. Kemudian konsistensi nya gimana, baunya, kulit sekitar lukanya itu ada iritasi apa enggak, ada infeksi gitu ya. Kemudian melepaskan kantong kolostomi. Nah, pas melepas kantong kolostomi ini, jadi kan kita punya dua tangan. Tangan yang satu itu kita tekan bagian kulit sekitar lukanya. Kemudian tangan satu buat membuka kantongnya. Biar nanti nggak kekencengan atau nggak lecet, gitu ya. Nah, langkah berikutnya, setelah kantongnya dibuka tadi, dibersihkan pakai kapas. Kapasnya ini dimasukkan dulu ke ke air hangat ya. Kemudian dikeringkan pakai handuk, mengeringkan kulit bisa pakai handuk. Itu mengeringkannya jangan diusap-usap, tapi di lap biasa, pelan-pelan aja ya. Nah, setelah bersih, nanti baru dikasih salepnya. Salep sing namanya ya. Kasih salep secara merata, jangan tipis saja ya. Kemudian ini mengukur stomanya atau mengukur lukanya itu dan membuat lubang. Ini mengukurnya pakai ini kantong stomanya ya, kayak yang itu yang disposable. Ini kan lubangnya kecil, pakai gunting. Kita ukur lubangnya stomanya bapaknya dulu, besarnya seberapa. Jadi misalnya ini lubangnya kurang besar, bisa digunting sesuai ukuran. Ya, gitu. Setelah itu, nah, setelah digunting sesuai ukuran ini, nanti direkatkan. Ini putih-putihnya dibuka, bisa ditempel ke lukanya itu. Nempel iya pakai lengket ini ya. Pelan-pelan ya bukanya ya, ditempel satu-satu. Kemudian setelah ininya menempel, jadi posisinya ini, misalkan bapak kan nanti pulang kan banyak aktivitas. Nanti posisinya berdiri gini aja biar kotorannya ke bawah. Nanti biar misalkan jalan gitu kan kotorannya nggak kemana-mana gitu ya. Nah, gitu saja yang saya sampaikan. Ada pertanyaan? Gantinya kapan aja, Mas? Oh, yang pertama pas sayanya keluar banyak penuh, bisa langsung diganti. Atau misalkan plastiknya udah kotor, itu bisa langsung diganti, gitu ya. Kemudian, nah ada pertanyaan lain? Sudah jelas. Kalau udah jelas saya beri bapak pertanyaan. Ya bapak lebih paham gitu ya, lebih memahami materinya tadi saya sampaikan. Ya, tadi alat yang dibutuhkan buat perawatan kolostomi apa aja Pak? Kantong, kapas, ya, plastik, kerlap, terus gunting, handuk, ya betul, pinter ya. Nanti bisa dilakukan di rumah. Kemudian ini saya punya leaflet. Leaflet ini isinya materi yang tadi, bisa dibaca-baca atau mungkin misalkan lupa bisa baca ini, bisa dibaca ulang ya. Buat dibawa pulang. Terima kasih. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya pamit dulu. Sebelumnya kita baca hamdalah setelah melakukan tindakan pendidikan kesehatan. Alhamdulillah. Nanti saya balik ke sini lagi untuk melakukan ini persiapan bapak untuk pulang ke rumah gitu ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dirapikan dulu ya.